Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang bahan ajar dan media PAUD. Berikut anggota dari kelompok 7 yaitu Nindira Juwita Rosi dengan NIM 026, Septi Setyowati dengan NIM 034, dan Ailsa Syahda dengan NIM 035. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Menurut Aprinawati tahun 2017, media berasal dari kata medius, yaitu bahasa Latin yang artinya perantara atau pengantar. Menurut Arsat tahun 2017, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, atau dengan guru, atau juga dengan sumber belajar yang dimana melibatkan interaksi saling tukar informasi. Yang selanjutnya, di sini ada pengertian dari media pembelajaran menurut 3 pendapat. Yang pertama, menurut pendapat dari Asor tahun 2011, berpendapat bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu pada proses belajar anak, baik di dalam ataupun di luar kelas. Yang kedua, menurut Barisduan tahun 2013, menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan sesuatu baik fisik ataupun teknis yang digunakan dalam pembelajaran untuk mempermudah dalam menyampaikan ilmu dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menurut Asia tahun 2020, mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari suatu sumber belajar secara terencana, sehingga terjadi lingkungan belajar yang mendukung, di mana penerimanya dapat melakukan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Dari 3 pengertian tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa pengertian dari media pembelajaran merupakan alat bantu, baik fisik ataupun teknis, yang dapat menyampaikan pesan dari suatu sumber belajar secara terencana untuk mempermudah dalam menyampaikan ilmu dan mencapai tujuan pembelajaran baik di dalam ataupun di luar kelas, sehingga proses pembelajaran anak menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis media pembelajaran beserta contohnya. Jadi, di dalam buku media pembelajaran anak usia dini, terdapat berbagai macam jenis media pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama ada model atau miniatur. Model atau miniatur ini merupakan representasi 3 dimensi dari objek nyata yang bisa berupa barang tiruan. Contohnya seperti alat kedokteran atau maket yang digunakan sebagai media belajar anak. Yang kedua ada media visual. Media visual ini merupakan media pembelajaran yang dapat dilihat oleh mata secara langsung dengan mata atau indera penglihatan. Contoh dari media pembelajaran dari media visual ini yaitu seperti buku bergambar, foto, buku cerita, majalah, peta konsep, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media audio. Media audio ini adalah media pembelajaran yang dapat didengar oleh indera pendengaran, yaitu telinga yang berisikan materi pembelajaran. Contoh dari media pembelajaran media audio ini yaitu radio anak-anak, lagu anak-anak, alat perekam, dan cerita yang diaudiokan untuk anak-anak. Yang keempat, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media pembelajaran yang dapat dilihat dari indera penglihatan mata dan dapat didengar oleh indera pendengaran telinga. Dengan media audiovisual, anak-anak dapat belajar dari isi cerita, karakter, serta mimik wajah yang ditunjukkan oleh tokoh pemeran dalam cerita. Contoh dari media audiovisual ini yaitu video edukasi anak-anak, lagu edukasi, televisi, film suara, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu media digital, merupakan media pembelajaran yang saat ini sudah menjadi hal yang umum bagi masyarakat di semua kalangan usia. Media digital ini menjadi salah satu sumber belajar yang dapat digunakan oleh anak dengan melalui fitur-fitur yang sudah tersedia. Walaupun media digital dapat menjadi sumber belajar bagi anak, namun juga memiliki kekurangan, yaitu anak-anak cenderung memiliki interaksi sosial yang minim. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan dari guru saat menggunakan media digital. Contoh dari media pembelajaran media digital ini yaitu gawai atau handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Baik, berikut ini beberapa pengertian sumber belajar menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Asosiasi Teknologi Pendidikan dan Komunikasi, sumber belajar merupakan segala sumber berupa data, benda, atau orang yang dapat digunakan untuk memudahkan belajar siswa. Sumber belajar tersebut meliputi pesan, bahan, orang, dan lingkungan. Dan menurut Syukur 2008 menyatakan bahwa sumber belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari kumpulan bahan atau situasi yang sengaja dikumpulkan dan diciptakan untuk pembelajaran individu siswa. Serta menurut Hamalik 2011 menyatakan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan, baik fisik maupun non-fisik, baik cetak, visual, auditory maupun elektronik, yang dikatakan sebagai bahan ajar yang bermanfaat. Kesimpulan dari 3 pendapat yaitu sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan dapat berupa bahan cetak, audio, visual, atau elektronik. Jenis-jenis sumber belajar.
Jenis sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, diantaranya yang pertama sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang sengaja dibuat untuk tujuan pembelajaran. Sumber belajar jenis ini sering disebut dengan bahan pembelajaran, contohnya seperti bahan ajak dan buku pelajaran. Yang kedua, sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran, tetapi dapat dicari, dipilih, dan digunakan untuk tujuan pembelajaran. Contohnya seperti museum, kebun binatang, dan pabrik atau wisata. Pengertian APE adalah sumber belajar untuk anak yang telah dirancang menjadi alat permainan yang dapat meningkatkan aspek perkembangan peserta didik, dikenal dengan sebutan alat permainan edukatif atau disingkat menjadi APE. APE merupakan media pembelajaran visual yang dapat digunakan untuk memberikan stimulasi bagi anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan dari 3 pendapat. Yang pertama, menurut Michael 1995, APE yang sengaja dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Yang kedua, menurut Permendikbud nomor 11 tahun 2020, APE adalah seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain, sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menurut Chao-Ching mendefinisikan alat permainan edukatif sebagai alat yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak sesuai usia dan tingkat perkembangannya, yang berguna untuk pengembangan aspek fisik, bahasa, kognitif, dan sosial anak. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif adalah berbagai macam alat dan benda yang dapat digunakan untuk bermain, di mana alat tersebut mengandung nilai pendidikan dan dapat menstimulasi perkembangan anak. Selanjutnya ada jenis dan contoh APE. Yang pertama, APE berdasarkan proses pembuatan ini dibagi menjadi 3, yakni ada pabrikan, yaitu yang sudah tersedia atau dapat dibeli langsung di toko mainan seperti boneka jari atau puzzle besar. Yang kedua, dibuat sendiri, yaitu sarana bermain yang dibuat sendiri oleh pendidik atau orang tua, terbuat dari bahan-bahan yang tersedia di lingkungan, seperti kayu, karton, botol plastik, tutup botol, dan lain-lain. Bahan daur ulang yang digunakan sebagai sarana bermain peserta didik harus aman. Yang ketiga, tersedia di alam, yaitu sarana bermain yang memanfaatkan bahan alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya, pewarna alami dari daun, bunga, kunyit, dan lain-lain. Yang kedua ada berdasarkan lingkungan belajar peserta didik. Berdasarkan lingkungan belajar, APE dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu luar dan dalam ruangan. Jenis APE di dalam ruangan terbagi menjadi 4. Yang pertama, alat permainan edukatif, yakni harus eksploratif dan konstruktif, seperti balok susun, balok rongga, dan balok uni seri 300. Yang kedua, manipulatif, seperti puzzle kayu, kartu huruf, angka, replika huruf, dan angka. Yang ketiga, sensori motor, seperti meja pasir, set alat musik, mainan pukul palu, alat meruncing, papan lukis, dan sebagainya. Yang keempat, sosial, dengan contoh seperti kostum profesi, alat mainan pertukangan, alat bermain rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua ada jenis APE luar ruang. Pada saat bermain APE di luar ruang, peserta didik memiliki kesempatan untuk menyalurkan energinya dengan bergerak secara leluasa ketika memainkannya. Jenis APE luar ruang terbagi menjadi 2, yakni permanen seperti ayunan, seluncuran, terowongan, juga jukit, playground, dan yang kedua dapat dipindah seperti hula hoop, bola, lompat tali, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian bahan ajar. Menurut Prastowo, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan bahan yang dikumpulkan dari berbagai bahan pembelajaran dan dibuat secara sistematis. Dan menurut Misrawati dan Suryana 2021 menyatakan bahwa bahan ajar merupakan bahan pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk memberikan berbagai informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Depdiknas 2003, bahan ajar sebagai bahan ajar yang wajib dipelajari sebagai sarana pembelajaran peserta didik. Dari beberapa pengertian bahan ajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan sesuatu yang digunakan oleh guru serta peserta didik untuk menumbuhkan proses pembelajaran. Berikut contoh bahan ajar. Yang pertama, buku, yaitu sumber informasi yang struktur dan terorganisir yang mendukung pembelajaran. Yang kedua, tugas belajar, yaitu aktivitas yang mengajarkan dan memperkuat kemampuan siswa. Yang ketiga, kertas kerja atau rencana pembelajaran, yaitu dokumen yang mencakup tujuan materi, aktivitas, dan evaluasi untuk setiap mata pelajaran dan kelas. Yang keempat, video, yaitu pendukung visual yang menggunakan animasi, pemaparan, atau pembelajaran langsung untuk memperjelas materi. Yang kelima, audio, yaitu lagu, bunyi alami, atau percakapan yang mendukung pembelajaran.
Yang keenam, aplikasi pembelajaran, yaitu aplikasi yang mengintegrasikan interaksi, visualisasi, dan pembelajaran dalam satu platform. Dan yang ketujuh, komunitas belajar, yaitu ruangan untuk peserta didik untuk berbagi, bertanya, dan belajar dengan sama-sama. Dan yang terakhir, kedelapan, pengajaran berbasis proyek, yaitu proses belajar yang mengintegrasikan konsep dan ide ke dalam proyek yang mengajarkan dan memperluas kemampuan peserta didik. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.